Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudaraku, adik-adikku yang kami cintai karena Allah, segala puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang maha mengampuni atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dialah Allah yang akan mengampuni semua dosa kita walaupun dosa kita sepenuh langit dan bumi kecuali dosa syirik kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada khutwah hasanah kita, tauladan terbaik kita, manusia terbaik kita, bahkan guru terbaik sepanjang masa beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah di jalan dakwah, yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam hingga datangnya hari kiamat. Dan kita berharap semoga nanti di akhirat kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiriyati li ridwatillahi wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama perdengarkan Taujih Rabbani yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Isnaini. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من الغيظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, sampaikan kepada Ustadz Isnaini yang telah memberi siraman kepada hati kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan sakinah, ketenangan dengan apa yang telah dibacakan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mewakili segenap takmir Masjid Baitur Rahman dan semua pengurus IKD Kota Kediri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan, baik kami sengaja atau tidak kami sengaja, baik sadar ataupun tidak sadar, kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami informasikan perolehan infak pada dua akad yang lalu sebesar Rp6.234.000. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga amal Bapak Ibu semuanya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama juga mendoakan saudara kita yang saat ini di Mesir, di Palestina dan juga di Suriah yang sedang mendapatkan ujian dari Allah SWT. Semoga mereka semuanya diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga diberikan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena nanti pengisi Ustadz kita nanti ada dua langsung. Jadi nanti mohon dari Bapak Ibu semuanya, waktunya nanti insya Allah agak panjang, mungkin bisa sampai jam 8. Jadi pagi ini kita langsung duet dua Ustadz. Yang pertama nanti adalah Ustadz Soleh Drehem LC dari Surabaya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar dari Kediri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama kami persilakan kepada Ustadz Soleh Drehem LC untuk memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk
أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang saya cintai, saya muliakan, saya hormati Kiai Haji Anwar Iskandar, para alim ulama, para asatidzah, Bapak Ibu. Pertama, saya atas nama Ketua IKADI Jawa Timur, tentu juga atas nama Ketua IKADI Kediri, ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan madrasah Ramadan yang sudah kita lalui dengan puasanya, dengan salat tarawihnya, dengan tilawah dan tadabbur Al-Qur'annya, serta seluruh amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan memperberat timbangan hasanah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah antum semua, kita semua sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu dalam suasana seperti ini, kalau masih ada setitik iman dalam dada kita, dan insyaallah bukan setitik tapi sekian banyak titik iman ada dalam dada kita, karena kita baru ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan yang baru kita lalui ini. Kita dihadapkan dengan dua buah kenyataan yang menyelimuti perasaan kita. Kalau dalam bahasa tazkiyah, bahasa orang-orang ulama sufi kita, itu bainal khaufi war raja. Kita dihadapkan pada suasana antara perasaan takut, perasaan gelisah, ya, perasaan cemas, tapi di saat yang bersamaan pula ada perasaan raja, harapan yang sangat tinggi. Kenapa? Yang pertama, perasaan cemas, gelisah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita sudah meninggalkan suasana ta'abudi, suasana ruhi, suasana keakraban dengan Allah, suasana kebersamaan dan bersama-sama dengan kita.
Saat ini Ramadan telah meninggalkan kita. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, panjangkan umur kita. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan berikutnya. Tidak hanya Ramadan yang akan datang, tapi Ramadan yang cukup banyak, sehingga peluang-peluang kebaikan ada pada masing-masing kita insya Allah. Dan Allah akan merindukan kita semua untuk berjumpa lewat pintu rayyan surga yang disiapkan untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa cemas, rasa takut berikutnya adalah ikhwatal iman, tolong, dan ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana, evaluasi saat ini. Apakah puasa yang sudah kita lakukan diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat malam yang sudah 29 hari sampean lakukan dan kita lakukan bersama diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga perasaan cemas dan takut seperti ini memicu kita bahwa Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang kita sembah pula di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan berikutnya sampai kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ikhwatal iman, bagi seorang mukmin harus ada perasaan seperti itu. Takut, khawatir, cemas diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perasaan takut yang saya katakan tadi, kira-kira tahun depan bisa berjumpa lagi atau tidak. Walaupun seimbangkan, kata ulama-ulama salaf kita, para pendahulu kita mengatakan jangan lupa pula munculkan sikap ar-raja, optimis. Yakin Allah itu punya sifat tawwab, maha penerima taubat hambanya. Allah itu punya sifat ghafur, maha mengampuni terhadap hamba-hambanya. Allah punya sifat Rahman Rahim. Allah penuh cinta kepada kita. Optimis pula bahwa insya Allah apapun yang kita laksanakan ini, amal saleh yang sudah kita perbuat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua ini ikhwatal iman, kita semakin maksimal lagi untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hari ini secara khusus Ustadz Abdurrahman ini ingin mengadakan acara, kalau bahasa kita adalah halal bihalal atau silaturahim tahunan seperti ini, karena ingin menyempurnakan sebenarnya hablum minallah sudah kita lakukan, digembleng, ditempa, ditatar, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti trainingnya Allah Subhanahu wa taala. Antum kita semua Bapak dan Ibu sekalian telah sukses ini, hablum minallah. Tapi bagaimana pula hablum minan nas kita ini? Nah, ini yang kemudian kita akan 11 bulan berikutnya akan memasuki lautan atau suasana kehidupan yang real dalam kehidupan kita ini. Kita akan ada hubungan komunikasi satu sama lain kita. Mohon maaf kalau kita ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sampean cukup mengangkat kedua tangan kita, bangun tengah malam, akui semua kesalahan kita, kemudian kita minta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah kita ini. Allah menerima dosa sebesar apapun pula, hatta syirik kepada Allah. Sampean kemudian taubatan nasuha, kembali kepada Allah, Allah tersenyum kepada kita. Ayat tadi ikhwatal iman yang dibacakan oleh qari kita cukup jelas. Bahkan karakter orang bertakwa itu, tabiat orang bertakwa itu bukan kemudian orang yang steril dari dosa, tidak punya dosa, tidak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Yang penting walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini yang paling penting ma'asyal muslimin. Itulah orang-orang bertakwa itu kata Allah siapa? Idza fa'alu fahishatan, apabila melaksanakan sebuah kekejian. Fahsyul kalam, keji dalam omongannya, fahsyul amal, keji dalam perbuatannya, itu karakter orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu bukan malaikat. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah punya syahwat, punya hawa nafsu. Dan nafsu ini kalau bahasa Nabi Allah Yusuf alaihissalam la ammaratun bisu, paling tidak nafsul lawamah, yang suka berbolak-balik seperti itu. Pasti manusia, siapapun orang itu,
Saya sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang kiai, sebagai ulama, siapapun pula selama dia bukan Rasulullah dan bukan malaikat Allah akan terjebak dengan fahisha ini. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Coba lihat orang bertakwa itu bagaimana? Zakarullah, dia ingat Allah. Ibu sudah punya modal terbiasa ingat kepada Allah, sebagaimana 1 bulan penuh Ramadan kita kemarin. Salat tepat waktu, malamnya kita tarawihan, berlapar-lapar karena Allah. Ingat, ayo, ini modal bagi kita. Zakarullah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia istighfar, mengakui semua dosa-dosa yang dia perbuat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, maka siapa lagi yang akan mengampuni semua dosa-dosa itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus melaksanakan dosa yang sama. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau terus-menerus itu namanya hobi. Ya, hobi berbuat dosa. Beda dengan orang terjebak dengan dosa. Macam saya, ikhwatal iman, terjebak dengan dosa. Ada dosa mata, maksiat mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Ada dosa telinga, mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ada dosa mulut, berbicara, gunjing orang, mengumpat, ya, memuji-muji orang bukan pada tempatnya, atau kemudian ngenyek, menjelek-jelekkan orang, ghibah dan lain sebagainya. Ini dosa mulut. Dosa tangan, menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Dosa saja kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat. Jangan khawatir, kita punya Allah yang mengampuni semua dosa kita, ma'asyiral muslimin. Selesai ini. Kalau dengan Allah sangat mudah. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, Allah punya sifat Tawwab, menerima taubat manusia ini, Ghafur, mengampuni semua dosa kita. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Allah memang sengaja Pak, senang, bahkan sampai ketika mengangkat tangannya mengakui semua kesalahan kita, tersenyum Allah kepada kita. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ma'asyiral muslimin, saya ketika sampai pada babul istighfar, luar biasa. Sampai kata Allah, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzunub. Rupanya hambaku tahu bahwa dia tahu akan kelemahannya, dan dia tahu pula ada Tuhan, ada Allah yang mengampuni semua dosa kita. Kata Allah, ghafartu li 'abdi, aku ampuni semua hamba-hambaku itu. Subhanallah, jeda beberapa waktu, saat 1 minggu kumat lagi. Manusia Bu, yang tidak boleh Pak Ibu 1 jam kumat lagi, ini namanya hobi berbuat dosa yang saya katakan tadi. Baru bermaksiat, maksiat lagi, istighfar, maksiat lagi gitu, di waktu yang bersamaan. Itu namanya hobi, yusirru ala ma fa'al. Tapi kalau 1 minggu sampean lupa, wajar. Atau tidak lupa Pak, dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, terjebak dengan dosa, wajar. Selama sampean mengakui ada Allah yang mengampuni semua dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berat Ibu, Bapak, lalu bagaimana interaksi kita antar manusia ini? Hablum minallah sudah selesai Pak Ibu. Alhamdulillah sampean tuntas berkomunikasi dengan Allah, dan insya Allah saya yakin Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Masuk 1 Syawal entek Pak, habis, bersih dosa kita. Kayauma waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, dibersihkan oleh Allah. Nah sekarang kita masuk hari-hari berikutnya, ma'asyiral muslimin. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adakah kita komunikasi terus-menerus kepada Allah? Kalau dengan Allah selesai, tapi bagaimana antar manusia ini? Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimudz dhillah ainama suqifu. Duribat alaihimudz dhillah ainama suqifu, selamanya kehinaan itu, keamburadulan hidup itu, masalah itu, na'udzubillah, akan ada terjadi dalam kehidupan umat manusia dimanapun manusia itu berada. Siapa yang kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah? Illa bihablim minallah. Itulah orang yang kuat hubungannya dengan Allah. Jangan lupa yang kedua apa? Wahablin minan nas, hubungan antar manusia ini, ma'asyil. Mohon maaf sekali lagi, kalau dengan Allah cepat Pak, enak. Tapi antar manusia ini, Allahu Akbar. Bapak, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catat hadis ini, dan saya berharap nanti akan
Nanti kita akan mendapatkan taujihat pula, arahan pula, nasihat pula dari yang mulia yang kita hormati bersama, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar ini. Saya hanya ingin menyampaikan satu hadis lagi dari Rasulullah sallallahu, dan hadis ini Masya Allah, satu sisi saya optimis Pak dalam hidup ini, tapi di sisi yang lain saya juga takut. Sekali lagi, satu sisi saya optimis dalam hidup ini, tapi di sisi yang lain saya merasa khawatir. Wah subhanallah, coba lihat hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim, bahkan sanadnya, nasnya riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal fi kulli itsnaini wal khamis. Kata Rasulullah, ingat, amal-amal manusia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilaporkan oleh malaikat Allah, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Saya ulangi lagi, amal-amal kita ini Bu, Bapak, akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya di riwayat yang dikatakan oleh Rasulullah, fa ana uhibbu an asuma fihima. Saya ingin pada 2 hari ini berpuasa. Karena aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Ini salah satu illah, sebab kenapa Nabi hobi puasa Senin Kamis. Karena pada hari Senin dan Kamis itu amal-amal manusia apa? Diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allahu Akbar. Makanya Ibu, ayo puasa Senin Kamis ya. Wabil khusus di bulan Syawal ini. Kalau sampai ngambil Senin Kamis saja, insyaallah sudah lebih 6 hari itu. Yang kata Rasulullah, barang siapa puasa Ramadan kemudian wa atba'hu sittan min Syawal faka'annama shamat dahar. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawalnya, bisa berturut-turut, bisa di awalnya 2, tengahnya 2, akhirnya 2, atau ngambil Senin Kamis saja, kata Rasulullah, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, saya lanjutkan hadis ini kaitannya dengan hablum minan nas ini jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Terangkat amal-amal manusia ini, dilaporkan oleh malaikat Allah, itu dilaporkan setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian terjadi dialog Bapak Ibu antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya malaikati, wahai malaikatku, katakan ya kepada umat manusia ini, riwayah katakan khusus kepada umat Muhammad ini, bahwa semua amal-amal yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bu, maka perbanyaklah kita beramal saleh. Ini sudah jamin dari Allah. Dan yang menarik lagi, dan seluruh dosa-dosa yang diperbuat oleh hambaku ini, selama dia tidak syirik kepada Allah, akan aku ampuni tanpa kecuali. Saya ulangi lagi, sampaikan kepada umat manusia ini, kepada umat Muhammad ini, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal kebaikannya akan aku terima tanpa kecuali. Allahu Akbar. Dan seluruh dosanya akan aku ampuni tanpa kecuali, semuanya aku ampuni. Cuma menarik Ibu, utruku hadaini, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, cuma tinggalkan 2 orang ini, hada wa hada. Malaikat bingung. Kalau sampean lihat dalam syarah hadis itu bingung. Kenapa bingung? Karena orang ini ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, ahli baca Quran, tapi kata Allah, tinggalkan 2 orang ini, utruku hadza wa hadza. Allahu Akbar. Malaikat bingung, kenapa? Li'anna fima bainahuma syahna. Karena di antara 2 orang ini, syahna. Apa syahna ini jamaah sekalian? Ada perseteruan, ada gesekan hati, ada tidak tegur sapa, ada gesekan, berantem, tidak tegur sapa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal, haram maksud Nabi itu, bagi seorang muslim dia tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kenapa Nabi memberikan batasan 3 hari? Nabi masih menjaga Ibu tentang sisi kemanusiaan kita. Wajarlah 3 hari masih manusia dalam kondisi emosi, kemudian tidak tegur sapa, wajar. Tapi lebih dari 3 hari, ayo memulai kita untuk tegur sapa. Kenapa? Allah pun sampai mengatakan tidak butuh dengan amal saleh kita. Allah juga tidak akan melihat, tidak akan mengampuni dosa-dosa kita.
Utruku hadaini, tinggalkan dua orang ini. Hatta yastaliha, sampai di antara keduanya akur lagi. Bu, Bapak, demi Allah, saya ingin mengatakan kepada Bapak jamaah pengajian IKADI Ahad pagi di Kediri ini, di kota Kediri ini, sebanyak apapun pula tahajud yang kita lakukan, hatta tiap malam jidat kita sampai hitam, ibu baca Quran tiap hari 1 juz, Bapak kemudian puasa Senin Kemis, salat duhanya dilaksanakan, aktif di pengajian seperti ini, tapi di antara kita satu sama lain tidak ada tegur sapa, Allah nggak butuh dengan amal soleh kita, ma'asyiral muslimin. Nah, seimbangkan ini saudara-saudara. Dan lagian ikhwatal iman, kalau kita pikirkan, mohon maaf saya berbicara seperti ini. Syariat Allah 30 juz Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini, saudara-saudara sekalian. Kalau urusan dengan Allah, Pak, hablum minallah, ayatnya sangat sedikit, Pak. Urusan ibadah ini, ma'asyiral muslimin, tidak nyampe 20%, Pak. Bahkan tidak nyampe 10%. Perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk taat kepada Allah, tidak sampai sekian persen. Tapi semuanya Al-Quran turun, sekian puluh persen yang lain, sekian puluhan persen yang lain, itu berbicara bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kita sebagai umat Muhammad, ma'asyiral muslimin, menjadi umat yang rahmatan. Untuk siapa jemaah sekalian? Lil alamin. Apalagi kepada sesama muslim, kepada alam semuanya, bukan lil muslimin, tapi lil alamin, bagi alam semesta ini. Dan misi IKADI, mutu IKADI juga dakwah pembawa rahmat, menebar rahmat, rahmatan lil alamin, bagi alam semesta ini, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, tolong jaga dua hal ini. Nah, saya ingin merenung, saya tidak boleh berpanjang-panjang karena masih ada dua pembicara di sini, ada satu pembicara lagi di sini dengan Kiai Anwar Iskandar insyaallah. Saya hanya ingin mencatat dua hal penting Bapak Ibu terkait dengan nilai Ramadan, dan ini kaitannya kalau sampean pegang, insya Allah antar kita tidak ada masalah. Kalau sampean pegang, insya Allah di antara kita tidak ada masalah. Dua nilai yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan pada bulan yang lalu. Apa itu? Yang pertama, nilai ma'ani al-ikhlas, nilai keikhlasan dalam hidup ini. Satu apa? Nilai keikhlasan. Yang kedua nilai apa? Sampean telah mampu adamu ittiba'il hawa. Mampu telah apa? Telah mengendalikan hawa nafsu kita. Dan dua ini Bu, Bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, modal bagi kita insya Allah kalau dua-duanya kita jaga ini, hablum minallah kita akan lancar, dan hablum minan nas juga diantara kita akan akrab satu sama lain. Saya takut berbicara seperti ini. Yang pertama ikhlas. Dan memang saya merenung Bapak Ibu, tidak ada amalan yang paling aplikatif, ibadah yang paling real, melatih keikhlasan daripada Ramadan yang sudah kita lalui kemarin. Dengan madrasah siamnya. Halo, saya ulangi lagi, tidak ada amalan yang paling aplikatif melatih keikhlasan daripada puasa Ramadan yang kemarin kita lakukan. Pak, Ibu, sebenarnya sampean sudah punya modal ikhlas ini. Ikhlas, berlapar-lapar karena Allah, berhaus-haus karena Allah. Ya, salat malam tidak pernah absen satu malam pun juga karena Allah. Allahu Akbar. Kemudian baca Quran juga karena Allah. Semuanya punya orientasi apa? Pahala dan orientasi akhirat. Coba Pak, makanya saya Ramadan ini sampai kata Nabi, lau alima ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sana kulluha Ramadan. Andai kata tahu umatku apa yang terjadi pada bulan Ramadan, dia akan berharap satu tahun ini semuanya pingin Ramadan. Kenapa Pak? Karena sampean telah digembleng oleh Allah, punya ketulusan dalam hati ini, namanya ikhlas. Aduh, mohon maaf ya, kalau sampean salat Pak, terkadang salat kita Pak masih pingin dilihat sama orang. Apalagi saya jadi imam Pak, dan saya mencoba untuk mengeluarkan suara saya yang terbaik. Kemudian saya mengeluarkan hafalan-hafalan Quran saya, ini tipis Pak, antara saya ini membaca Quran supaya saya semakin khusyuk dengan Allah, atau saya kadang menguji hafalan saya dan supaya didengar sama orang lain, tipis. Terkadang kita berangkat ke masjid Pak, nyapa orang di tengah jalan, Assalamualaikum,
Ini tipis Pak, antara ngajak orang ke masjid atau ingin mengatakan saya ini ingin ke masjid gitu. Ini tipis. Yang tahu ikhlas itu Pak bukan siapa-siapa, Allah dan sampean sendiri. Rasulullah tidak tahu bagaimana isi hati kita. Malaikat pun juga tidak tahu bagaimana isi hati kita. Orang mohon maaf kalau mengeluarkan zakat tipis, masih ada peluang-peluang ingin dipuji oleh orang. Ini zakatku, ini sumbanganku di masjid, ini amalku buat janda-janda dan anak yatim. Masih tipis Pak, antara karena Allah dan ingin dipuji sama orang. Sampai kalau melaksanakan ibadah haji atau umrah kemudian mengadakan tasyakuran Pak, tipis antara minta doanya orang banyak satu kampung dengan ingin menunjukkan saya ingin haji. Ini tipis. Hati-hati. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu akan keikhlasan ini jamaah sekalian? Isi hati kita. Sampean bisa berlapar-lapar karena Allah. Duit ada Pak. Sampean keluar dilihat ada warung rawon Pak, langganan sampean dengan kerupuk udangnya, dengan sambal togenya dan lain sebagainya. Sampean bisa makan, tapi kenapa di bulan Ramadan sampai tidak bisa makan Pak? Duit ada di dompet kita. Kenapa? Ini shaim. Padahal sampean habis makan Pak pura-pura kering, bisa saja Pak. Istri tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Sampai saya sering memberikan ilustrasi jamaah sekalian. Saya hobi makan kates Ibu, makan pepaya. Saya setiap pulang rumah jamaah sekalian buka kulkas, kemudian saya nyucuk kates yang sudah dipotong oleh ibunya anak-anak itu Pak. Tapi kenapa di bulan Ramadan siang hari jam 11, jam 12, jam 1 saya buka kulkas tidak berani lagi nyucuk Pak. Istri tidak melihat, anak-anak semua pada kuliah dan sekolah jamaah kalian. Kenapa? Saya dipantau oleh Allah. Inilah Pak ikhlas. Ini modal bagi sampean semua. Dan ikhlas ini Ibu modal syarat utama diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nomor 1. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah dalam hidup ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa syaratnya? Harus ikhlas, tulus karena Allah. Sampai ngaji begini, kalau tidak enak sama tetangga semua pada hadir saya nggak hadir, akhirnya tidak enak sama orang yang melihat kita. Tapi kalau ngajinya karena Allah sampai menikmati, pulang Pak ada oleh-oleh di kepala kita ini. Saya mendapatkan pengajian saat ini ada 2, ikhlas. Saya masih belum bicara ikhlas, kesuksesan ikhlas ini, dampak ikhlas dalam menata rumah tangga. Bapak kalau tidak ikhlas tata rumah tangga capek Pak. Ibu dalam rumah tangga kalau tidak ikhlas dengan suami dan mendidik anak capek, iya apa tidak? Tapi kalau sampai punya orientasi akhirat, ini tugas mulia dari Allah. Apa yang saya lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kesejukan ma'asyal muslimin. Bu, mohon maaf demi Allah. Sampai Nabi mengatakan kepada kita, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirikul asghar. Yang paling aku takuti kepada kalian dalam hidup ini adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kalau syirik besar insya Allah kita sudah bisa menghindari semua ya. Tapi ada syirik kecil yang mengelabui dan mengacaukan serta merusak niat kita ini. Apa itu? Ar-riya. Ingin dipuji sama orang, ingin diapresiasi sama orang, ingin disanjung-sanjung sama orang, ingin diangkat-angkat sama orang, ingin mendapatkan apresiasi dari orang, ingin mendapatkan imbalan dari apa yang dia perbuat. Kalau orang berbuat karena Allah, Allah yang kita cari ma'asyal muslimin. Dan sampean sudah punya modal jamaah sekalian, ikhlas dalam hidup ini. Dan insya Allah Pak, kalau kita ikhlas, Allahu Akbar, ustadznya ikhlas, kiainya ikhlas, imamnya ikhlas, takmirnya semua ikhlas, ininya semua ikhlas, ikhlas semua, enak Pak, tidak ada kecurigaan di antara kita. Saya ingin mengakhiri tentang masalah ikhlas dengan hadis Nabi, tentang hadis innamal a'malu. Ingat hadis ini ya. Masih ingat tentang asbabul wurud hadis ini? Sebab-sebab turunnya hadis ini? Ternyata turunnya hadis ini Pak, dari sekian puluh sahabat ada satu orang yang niatnya hijrahnya itu bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, perintahnya Rasulullah SAW. Tapi kenapa? Ada seorang wanita yang bakal dia nikahi. Coba lihat Bapak Ibu, begitu Nabi datang ke Madinah, subhanallah kedengaran Pak tentang adanya satu orang di antara sekian 70 sahabat lebih yang hijrah ke Madinah. Itu ada satu orang yang niatnya bukan karena Allah. Apa kata Nabi? Silakan lihat dalam syarah Ibnu Daqiq Al-Aid, dalam syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Nabi mengangkat tangannya, dikumpulkan khusus orang-orang muhajirin saja. Orang-orang muhajirin dikumpulkan semuanya, karena ada satu di antara mereka, satu loh ini, di antara mereka yang niatnya bukan karena Allah.
Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi begini. Allahumma ungkul annal waba. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Bingung para sahabat, wabah apa ini? Allahumma ungkul annal waba. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Allahumma ungkul annal waba. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Baru setelah itu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sadar para sahabat. Jadi kalau ada satu orang Pak niatnya bukan karena Allah, berarti di situ ada apa? Ada apa? Ada wabah, ada virus Pak, ada bakteri di situ. Satu orang saja. Lalu bagaimana kalau 2 orang? Lalu bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau 5 orang? 10 orang Pak. Niatnya bukan karena Allah. Sekian banyak virus berkeliaran ma'asyiral muslimin. Saya makanya Pak tidak heran. Hampir semua institusi-institusi yang ada Pak, lembaga-lembaga yang ada, kalau kita masuk ke lembaga itu bukan karena Allah, ada masalah. Ini masjid Pak, ketakmiran di sini, kalau kemudian memakmurkan masjid ini bukan karena Allah, bakal ada masalah jamaah sekalian. Apalagi orientasinya orientasi popularitas, orientasinya orientasi dunia, orientasinya orientasi hanya mendapatkan kenikmatan dunia. Masuk ke masjid bukan memakmurkan masjid tapi ingin hidup di masjid. Wabah muncul di situ ma'asyiral muslimin. Termasuk juga dalam institusi rumah tangga Pak. Suami tidak ikhlas, ada wabah. Istri tidak ikhlas, ada wabah. Anak-anak juga tidak ikhlas, ada wabah. Driver kita tidak ikhlas sama majikannya, ada wabah. Monggo Pak, ditata keikhlasan ini. Sampean sudah punya modal, selama 1 bulan kemarin telah melatih keikhlasan kita tunduk kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, yang kedua sudah sekalian, mohon maaf. Yang kedua apa sudah ma'asyiral muslimin? Adamu ittiba'il hawa. Pelajaran kedua, sampean telah mampu mengendalikan hawa nafsu ini. Allahu akbar. Wala tattabi'il hawa fatudilluka an sabilillah, kata Allah. Janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan hawa nafsumu. Niscaya nanti engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Allahu akbar. Pak, alhamdulillah ya. Mohon maaf saya selalu mengatakan, saya pernah juga menyampaikan di sini insyaallah Pak. Kita ini punya nafsu tidak? Punya nafsu ya? Karakter manusia harus punya nafsu Ibu. Tidak punya nafsu Ibu mungkin tidak punya semangat datang ke sini. Iya apa tidak? Tidak punya nafsu kita tidak punya keturunan Pak. Tidak punya nafsu sampean, tidak punya angan-angan untuk mengendalikan dunia ini. Dan dunia ini diturunkan oleh Allah untuk sampean kendalikan. Nafsu ini kita kembangkan ma'asyiral muslimin. Cuma ada orang yang kemudian larut Pak dengan nafsunya. Mohon maaf, ketika Al-Quran berbicara masalah nafsu ini Pak, bukan kemudian dipotong, dibunuh. Tidak perlu dibunuh, tidak perlu dihancurkan. Kalau dihancurkan mohon maaf, mati Pak. Kalau sudah mati sampai tidak punya keinginan. Ibarat kucing dikebiri. Ibu ya, tahu kucing dikebiri Pak ya? Gemuk Pak, sehat. Ngelihat lawan jenisnya betina, dia gak konek Pak, dilihat saja Pak. Ini kucing Pak, enak dilihat, tapi sampean lihat rata-rata kucing dikebiri Pak itu umurnya tidak panjang. 2-3 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang-orang Pak yang kemudian nafsunya terlalu dikendalikan, mohon maaf, cepat mati. Iya Pak tidak? Sampai lihat di masjid terus Pak, makannya mutih, kuahnya air Pak. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Kurang gizi. Ya, ujungnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah gitu. Sampai anda, mohon maaf kalau ilustrasi saya Pak, orang kalau ngantuk, nafsunya pengen apa Pak? Pengen tidur kan ya? Sampai tahan Pak, saya tidak mau tidur, mau ibadah sama Allah gitu. Apa yang terjadi Pak? Pembentukan sel-sel darah putihnya tidak berlangsung Pak, pucat sampean. Diulangi besok lagi Pak, pucat lagi. Akhirnya Pak, kena penyakit namanya penyakit, lupa namanya ini. Ini teman-teman kedokteran paham Pak. Nanti seminggu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya apa tidak? Sampean lapar, nafsunya pengen apa Pak? Halo, sampean makan, nafsunya pengen apa? Pengen makan. Kemudian kita tahan. Ini makan ini membuat kita tidak khusyuk sama Allah. Tahan lapar Pak, kena emahnya Pak. Ditahan lagi, lapar, kena lagi, bludeng Pak. Ujung apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama kita turun Pak. Allahu akbar. Di saat sampean ngantuk silahkan tidur, tapi jangan tidur terus. Kalau tidur terus sampean larut dengan nafsunya. Nafsu tidur namanya jamaah kalian.
Kasratun naum, kata Nabi, kasratun naum, banyak tidur itu yumitul qulub, wa fi riwayah yaksil qulub, mengeraskan hati, mematikan. Kenapa, Pak? Orang itu nggak punya kepekaan lingkungan, nggak peduli sosial, tidur terus kerjaannya jamaah sekarang gitu. Akhirnya subuhnya terlambat, maghribnya terlambat, asarnya terlambat, tidur terus. Begitu pula makan, sampean lapar silakan makan, kata Allah, kulu washrabu. Cuma bagaimana? Wala tusrifu. Ini pengendalian nafsunya. Antum selama Ramadan telah dilatih oleh Allah untuk mengendalikan nafsu ini, ma'asyal muslimin. Allahu akbar. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong Pak kendalikan nafsu ini. Saya masih belum bicara, Pak, nafsu melihat, nafsu berbicara, nafsu mendengar, nafsu menghayal, dan nafsu-nafsu yang lain, nafsu untuk mengendalikan dunia ini, silakan, asal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan madrasah Ramadan yang sudah kita lalui bersama ini diberi oleh Allah kita semua yang hadir sini keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mampu mengendalikan nafsu kita, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu ini, kata Allah Subhanahu wa taala kalau bahasa Yusuf, wa ma ubari'u nafsi wa innan nafsa la'amaratun bisu', karena memang tabiat nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan nafsu kita ini, Pak, tunduk untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, infak, sedekah dan zakat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita, tadabbur Quran kita juga dicatat huruf demi huruf, ayat demi ayat, memperbanyak memperberat timbangan hasanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati terus-menerus diramut, dijaga dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan jiwa kita, nafsu kita juga mengikuti aturan Allah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir demikian, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Saya secara pribadi sebagai Ketua IKADI Jawa Timur dan Ustaz Abdul Rahman sebagai Ketua IKADI Kota Kediri ini, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali dalam pengajian-pengajian pekanan seperti ini ada sesuatu yang kurang berkenan, ya, ada sesuatu yang kurang enak untuk sampean dengarkan. Jangan masukkan dalam hati, Pak, ya. Bikin kita hari ini kosong-kosong. Insya Allah kita nanti ke surga, tidak hanya berjumpa di masjid ini, tapi juga berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.